Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' Hadaka raf'u khabarin bil mubtada. Hica wa rafa'u lan rafa'ake sapa para ulama mubtada'an ing mubtada bil ibtida lawan amil maknawi ibtida. Kadzaka iku kaya mengkonon-mengkonon rafa'u mubtada'an bil ibtida. Raf'u khabarin utawi rafa'e khabar bil mubtada'i sebab krono mubtada. Sudah ya kemarin yang kita bahas tentang mubtada itu adalah mubtada khobar dengan mubtada sadda masaddal khobar. Jadi kalau mubtada khobar contohnya Zaidun abirun manitadat. Kalau sadda masaddal khobar contohnya fi asarin dhalin. Nah, waqad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad. Terkadang untuk faizun ulur rasyad pun bisa dijadikan sebagai khobar muqaddam, atau kalau faizunnya mubtada berarti ulur rasyadnya itu menjadi sadda masaddal khobar. Tapi andaikan antara mubtada isim sifatnya dengan khobarnya itu mutabik sama-sama mufrad, maka boleh wajah dua. Yang pertama boleh menjadi khobar muqaddam, yang kedua khobar muqaddamnya menjadi mubtada, yang mana fa'il masadda masaddal khobarnya yang mana fa'il sadda masaddal khobarnya menjadi khobar muakhar, mubtada muakhar. Nah sekarang wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Para ulama menjadikan mubtada itu menjadikan amil ini. Setiap di dalam nahwu itu setiap tarkib itu pasti ada amilnya. Apa aja amilnya itu? Khobar ada amilnya, jar majrur ada amilnya, gitu. Nah, sedangkan yang tidak ada amilnya itu permulaan kalam, biasanya fi'il. Doroba Zaidun, begitu doroba ya tidak ada amilnya. Fi'lul madhi mabniyun 'alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Nah, begitu juga mubtada Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun itu Zaidunnya dibaca rafa. Gitu ya, Zaidunnya dibaca rafa. Lalu yang menjadikan Zaidun dibaca rafa sebagai mubtada itu apa? Maka jawabannya adalah amil maknawi ibtida. Gitu. Kadzaka raf'u khabarin bil mubtada, sebagaimana khobar itu dirofakkan oleh mubtada.
Jadi yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi ibtida, dan yang merofakkan khobar adalah mubtada. Al khabarul juz'ul mutimul faida, wal khabaru utawi khobar iku al juz'u bagian, al mutimmu kang nyempurnake, al faidatu kang maidai. Allahu barrun wal ayadi syahidah. Allahu barrun wal ayadi syahidah, kaya lafad Allahu barrun wal ayadi syahidah. Allahu tawi Gusti Allah iku barrun apik, wal ayadi lan utawi piro-piro nikmate Gusti Allah iku syahidatun nyakseake. Nah, sekarang definisi dari khobar itu sendiri. Apa itu khobar? Al khobaru yakni al juz'u al mutimmu al faidah. Al faidah, ya al faidata ini ya, al faidata jadi maf'ul bih. Al mutimmu kang nyempurnaake al faidata ing faidah. Maaf aku salah. Apa itu khobar? Khobar adalah bagian tertentu yang menyempurnakan faidah daripada mubtada. Faidah itu apa? Faidah itu artinya bermakna atau berarti. Engkau berfaidah bagiku, engkau berguna bagiku, artinya engkau berarti bagiku. Menyempurnakan arti faidahnya si mubtada. Jadi khobar itu bagian khusus yang menyempurnakan arti dari mubtada. Yang mana andaikan tidak ada khobar ini, maka mubtada itu tidak sempurna. Contohnya adalah Allahu barrun wal ayadu syahidah. Apa bedanya Allahu barrun? Allah dengan barrun itu mutabik, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar. Ayadi syahidah itu sama-sama jamak dan sama-sama muannas, gitu. Ayadi, kenikmatan-kenikmatan Allah itu disaksikan semua. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah awiyatan ma'na alladhi siqat lah. Wa mufradan lan ing mufrad ya'ti nekaake apa khobar wa ya'ti lan nekaake apa khobar jumlatan ing jumlah hawiyatan hale mengku mencakup makna alladzi ing maknane alladzi perkara sikot kang den paringi opo jumlah lahu marang apa namanya lahu marang mubtada. Sekarang kita harus kenal dulu istilah yang namanya robit. Apa itu robit? Robit itu adalah domir yang ada dalam khobar yang kembali pada mubtada, itu namanya robit. Ya, kalau sama dengan aid, cuman bedanya kalau aid itu ke isim mausul, kalau robit itu ke mubtada. Jadi contoh, Zaidun qaimun, Zaidun utawi Zaid iku qaimun ngadeg sopo Zaid. Nah, Zaid, sopo Zaidnya itu robit namanya, yang kembali kepada mubtada itu namanya robit. Yang qasimul khobaru ila mufradin wa jumlah. Khobar terbagi menjadi dua. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar jumlah. Wa sayatil kalamu 'alal mufrad. Nanti akan ada penjelasan tentang khobar mufrad. Fa ammal jumlah. Nah, sekarang kita membahas jumlah dulu. Fa imma an takuna hiyal mubtada'an fil makna aula. Andaikan khobarnya itu berupa jumlah, maka ada kalanya khobarnya itu justru berupa mubtada lagi yang ada artinya. Aula atau yang tidak ada artinya. Nanti penjelasannya. Fa illam takun hiya al-mubtada fil ma'na fala budda fiha min rabit yarbituha bil mubtada. Apabila
khobarnya berupa mubtada yang tidak ada maknanya, fa illam takut hiya al mubtada fil makna, apabila mubtadanya itu ada maknanya, fala budda fiha min rabit yarbituha bil mubtada, maka harus ada robitnya yang mengikat kepada mubtada. Penjelasan warobit imma dhamirun yarji'u ila mubtada nahwu zaidun qama abuhu, ada robitnya tuh. Zaidun utawi Zaid iku qama ngadeg sopo Zaid, tuh ada robitnya. Qama ngadeg sopo abuhu, bapane Zaid, tuh hunya kembali ke Zaid, berarti kan robit itu namanya. Wa qad yakunu ad-dhamir muqaddaran, terkadang ada dhamir yang memang dikira-kirakan. As-saminu munawwanun, tapi nggak ngerti artinya ya, bidirhamin. Oh gini, hadza baitun, nah itu tidak ada robitnya tuh. Hadza utawi iki iku baitun umah, masa iku baitun umah opo iki, kan nggak bisa gitu ya. Wa in takun iyahu ma'nan iktafa biha kanut killahi hasbi wa kafa. Wa in takun lan lamun ono opo jumlah iyahu ing khobar iya maknan ing mak iya maknan iku makna iktafa mangka cukup apa biha kelawan jumlah kanutki kaya ucapan ingsun Allahu hasbi wa kafa. Allahu utawi Gusti Allah iku hasbi pencukupan ingsun, wa kafalan pencukupan. Wal mufradu lan utawi khobar mufrad al jamidu kang jamid kayak baitun tadi iku farihun kosong. Wa in yustaqu lan lamun dan mustakake opo khobar fahuwa mongko utawi khobar iku dhu dhamirin kang duweni dhamir. Mustaqinin kang anteng opo dhamir. Baik. Ya, jadi gini, apa namanya? Pokoknya gini, khobar apabila ada khobar yang punya arti dan atba khobar yang tidak punya arti. Maksudnya adalah ada khobar yang punya arti seperti hadza baitun, bait itu kan ada artinya. Ada khobar yang berupa jumlah itu tidak ada artinya. Seperti Zaidun qoma abuhu. Itu koma abuhu itu adalah susunan khobar yang mana nggak ada artinya lah ini ya. Bukan berarti nggak ada artinya. Gimana jelasnya? Kayak ya baitun rumah itu ada artinya. Tapi kalau jumlah itu anggap saja nggak ada artinya. Daripada kita pusing mikirin begitu, ada arti apa tidak ada arti. Nah kita pahami saja deh. Dari sini wal mufradul jamidu farihun wa in yushtaqu fahuwa dhu dhamirin mustaqin. Kalau khobarnya khobar mufrad ya. Kalau khobar mufrad yang berupa jamid, khobarnya mufrad berupa jamid seperti hadza baitun, maka farihun, maka kosong daripada robit, maka nggak perlu ada robit. Itu ya. Wa in yushtaqu, dan apabila khobarnya itu berupa isim mustaq, contoh Zaidun qaimun, qaimun kan mustaq, mansurun juga mustaq. Nah, maka khobarnya itu harus ada robit yang kembali kepada mubtada. Gitu aja dulu ya. Nah, kemudian wa in takun iyahuma nanitafa. Kalau misalnya khobarnya berupa mubtada lagi,
khobarnya itu berupa mubtada lagi, maka cukup robitnya adalah mubtada itu sendiri dan gak usah ada robitnya. Contoh, Allahu hasbi, Allahu utawi Gusti Allah iku hasbi kecukupanku, Allah yang telah mencukupiku. Kan Allahu utawi Gusti Allah iku hasbi. Ini maaf, nutki Allahu hasbi, aslinya begitu. Nutki utawi ucapan ingsun iku Allahu utawi Gusti Allah iku hasbi pencukupan ingsun. Nutki itu ucapan, nutki utawi ucapan ingsun iku Allahu utawi Gusti Allah iku hasbi pencukupan ingsun. Ucapanku adalah Allahu hasbi, ucapanku adalah Allahu hasbi. Jadi Allahu hasbi itu posisinya menjadi khobar plus mubtada, yang mana dipastikan tidak ada robit yang kembali kepada mubtada. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya khobarnya itu berupa mubtada yang nanti ada khobarnya juga, maka nggak perlu ada robit. Satu. Yang kedua, apabila khobarnya itu berupa jamid, maka nggak perlu ada robit lagi. Ngerti kan? Hadza baitun, robitnya kemana? Nggak usah. Tidak akan mungkin kan ada ucapan hadza baitun, hadza utawi iki iku baitun, umah opo hadza tuh enggak. Jadi yang pertama apabila khobarnya berupa mubtada. Ya, yang kedua apabila khobarnya berupa jamid. Tapi wa yushtaqu fahuwa dzu dhamirin mustaqim. Tapi apabila khobarnya itu berupa mustaq, Zaidun qa'imun, maka fahuwa dzu dhamirin mustaqim, maka dikasih dhamir. Wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Wa abrizan lan mertelaake temen sira hu ing robit mutlakon kelawan mutlak haitsu tala ing dalam sekirane baca sapa wong ma ing perkara laisa kang ora on apa maknahu maknane robit lahu marang mubtada iku muhassolan dan hasilake. Idza jaro al khobaru mustaq. Sekarang kalau misalnya khobarnya itu berupa isim mustaq, alaman huwa lahu istatarad dhamir fihi, yang mana pasti ada dhamirnya. Contoh Zaidun qaimun, khobarnya berupa jamid atau mustaq? Mustaq. Kalau ada mustaq berarti ada robit. Zaidun qaimun ai huwa, maksudnya adalah Zaidun qaimun, dikasih huwa ya, maksudnya nggak usah dikasih huwa lah. Kenapa nggak usah dikasih huwa? Nggak usah Zaidun qaimun huwa gitu loh maksudnya. Kenapa ya, buat apa di dalam qaimun aja udah ada robitnya, kenapa harus dikasih huwa gitu. Tapi ingat, falau ataita ba'dal mustaq, apabila engkau mendatangkan khobar tersebut atau engkau mendatangkan domir tersebut setelah mustaq bihuwa, dengan huwa wa nahwuhu dan sebagainya lah domir, wa abrizanhu faqulu Zaidun qaimun huwa faqad jawaza sibawaihi fihi wajhaini, maka boleh robitnya ditampakkan Zaidun qaimun huwa, maka boleh wajah dua kata Imam Syafi'i. Ahadu ma ayyakuna huwa ta'kidan lid-dhamir, paling-paling jadi taukid. Zaidun utawi Zaid iku qaimun ngadeg. Sopo Zaid? Huwa yo Zaid. Jadi nggak bisa kosong qaimunnya. Terhadap robitnya sih ujung-ujungnya ada dalam qaimun, bukan ada dalam huwa. Huwa bukan robit itu. Huwa hanya sebagai taukid saja gitu. Lid dhamiril mustatil fi qaim. Wasani ayyakuna fa'ilan bi qaimin hadza. Yang kedua,
itu huwanya itu menjadi qaimun, fa'ilnya qaimun. Berarti gini, astagfirullahaladzim. Zaidun utawi Zaid iku qaimun sopo huwa Zaid. Ya, yang bagus yang pertama ya taukid lah. Sopo qaimun, andaikan ini ditampakkan. Wa brizan humutlaqan haitsu ta'ala, malah tidak apa-apa ditampakkan selama tidak ada keserupaan. Selama aman dari keserupaan. Nah, nanti yang agak susah itu kalau panjangnya di sini ya. Kalau yang agak susah itu kalau misalnya ada keserupaan, domirnya itu harus bagaimana? Tapi yang jelas wa abrizan mutlaqan haitsu ta'ala malaisa ma'nahu muhassala, itu artinya adalah apabila ya bisa ditampakkan yang namanya robit secara mutlak Zaidun qaimun apabila memang dibutuhkan lah gitu. Seperti Zaidun qaimun huwa. Menurut Imam Sibawayh itu diperbolehkan dan wajahnya ada dua. Pertama menjadi taukid terhadap dhamir mustatri yang ada dalam qaim. Yang kedua menjadi fa'il. Ya. Yang menjadi fa'il terhadap qaim. Baik, wallahu a'lam.